Halo, kali ini saya mau menjawab 22 pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan atau keluhkan seputar PT Seino Indo Mobil Logistik. Tetap disimak. Teman, seperti biasa jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe, caranya tinggal pencet aja yang tulisan subscribe di bawah ini. Dan teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Berkat teman-teman, video saya dapat kembali dibuat. Saya mau menjawab 22 pertanyaan seputar PT Seino Indo Mobil Logistik yang sering teman-teman tanyakan. Oke, yang pertama, PT Seino Indo Mobil Logistik itu adalah perusahaan logistik ya. Kalau menurut saya, ini versi saya, itu udah jadi yang terbesar ya, terbesar dan terbanyak untuk unitnya yang ada di Indonesia. Banyak sekali unit-unitnya, sekitar 5.000-an ya kalau nggak salah itu, dan drivernya cukup banyak juga kayak gitu. Jadi perusahaan logistik, base on-nya itu di MT Haryono dan pool rekrutnya itu di pool Seino Indo Mobil Karawang. Dia asalnya adalah penggabungan antara PT Seino Jepang dan Indomobil di Indonesia. Jadi terbentuklah dua perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi PT Seino Indo Mobil Logistik. Ya, jadi antar perusahaan Jepang sama perusahaan Indonesia yang ada, yang sekarang lagi dikembangin di Indonesia. Di Jepang juga ada logistik namanya PT Seino. Cuman Seino, kalau di Indonesia itu Seino Indomobil Logistik. Untuk kantornya sendiri yaitu ada di MT Haryono ya, MT Haryono itu di Cawang, daerah Cawang. Saya sebelumnya udah bikin video yang tentang kantor pusat, dan untuk pusat rekrutnya itu di pool Seino Indo Mobil Logistik Karawang ya, itu di Artahil. Untuk dulu sih sekitar 2019-an itu teman-teman ngelamar itu, kalau yang udah pernah itu di Cibitung ya, di kawasan MM 2100 itu dulu di situ, terus dipindah semuanya di situ ya untuk base ngelamarnya. Poolnya itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Seperti saya bilang, ada yang pool pusatnya itu di Karawang, di Cibitung, Sawilangun, di Jababeka. Banyak sekali teman-teman untuk pool-poolnya, bahkan di Makassar ada, dan tersebar di antara Jawa, Sumatera. Untuk muatannya itu bahan-bahan pokok ya, kebanyakan bahan pokok, dan sebenarnya banyak juga sih bahan lain kayak produk Unilever, Mayora, Bogasari, muatan kertas, bahkan ada juga muatan mobil Nissan itu ada, kita muatan es krim. Kebanyakan itu bahan pokok ya, karena kita banyak juga bekerja sama dengan PT-PT besar ya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu PT Seino yang muatannya seperti itu. Untuk mobil banyak sekali ya, di kita itu banyak, dari hal mobil kecil sampai mobil besar. Misalkan kayak sekarang ada mobil van, ada mobil Dutro, mobil Engkel, mobil Tronton, mobil trailer, Thermo King, Balki, Stanza, itu banyak sekali ya. Cara melamar driver ya teman-teman tinggal langsung datang aja, lengkapi persyaratan. Tapi sebelum itu teman-teman tonton dulu video saya, cara persyaratannya itu ada. Teman-teman harus dilengkapi dulu ya. Nah setelah itu teman-teman datang ke pool Seino Indo Mobil Logistik Karawang. Teman-teman nanti tonton juga videonya, itu tentang alur bagaimana teman-teman melamar kayak gitu. Jadi pastiin teman-teman paham dulu sebelum melamar. Yang didapat ketika teman-teman menjadi driver ya pasti pertama unit ya, kedua seragam, sepatu, rompi, dan perlengkapannya itu teman-teman dapat ya, itu nggak ada bayaran, itu diamanahin sama perusahaan. Terus apalagi, nanti teman-teman dapat BPJS. Nah BPJS ini BPJS kecelakaan kerja sama kematian. Terus apalagi, kalau misalkan di hari raya teman-teman dapat istilahnya tunjangan hari raya, itu dapat ya. Jenjang karir, nah teman-teman sebenarnya jangan khawatir ya, jenjang karir di SEAL ini sebenarnya masih bisa berjenjang. Misalkan teman-teman yang baru
bisa bawa Dutro, dan kemudian bisa bawa tronton. Itu jenjang karir ya, bertahap. Nanti teman-teman bisa belajar lagi kayak gitu. Jadi ada tahapannya. Nah, begitupun dari driver ke pengurus. Ada beberapa pengurus yang dulunya adalah driver. Jadi karena kinerjanya bagus, diangkat menjadi pengurus. Bahkan ada yang jadi trainer. Itu tergantung dari teman-teman minat atau enggaknya, atau teman-teman bagus enggak. Bisa diangkat jadi pengurusnya. Nah, untuk sistem di PT Seino Indomobil Logistik, kita memakai sistem borongan habis. Jadi teman-teman bawa muatan, teman-teman digaji, itu uang yang bakal teman-teman bawa. Teman-teman kirim dari Jakarta ke Surabaya 3 juta misalkan, atau 7 juta, yaitu yang bakal dikantongin sama teman-teman. Untuk kiriman PT Seal itu sangat luas sekali, sangat banyak. Kalau dari Jawa, kalau Jawa itu hampir semua ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu semuanya teman-teman pasti. Kalau jadi driver Bali, kalau untuk luar Jawanya ke Bali, Sumatera, Makassar, sampai ke Aceh kita sampai ya. Itu rutenya ada kayak gitu. Jadi muatannya itu. Nah, sebenarnya untuk prioritas itu kan kalau teman-teman Jawa ya, kalau pasti lebih banyak main Jawa. Tapi kecuali teman-teman pengen ke Sumatera, nah itu ada lagi. Nah, kayak gitu. Untuk teman-teman yang di luar Jawa pun kalau mau kiriman ya tetap bisa ya. Jadi teman-teman ngelamar ke PT Seino yang di Karawang, nanti kalau misalkan ditempatkan di suatu project, teman-teman nanti kalau ada shipment di sana pasti ditanya dulu siap nggak bawa unit ini ke Sumatera atau itu. Karena kan kalau orang yang tahu pasti lebih diutamain. Oke teman-teman, untuk jadi pengurus teman-teman beda ya sama jadi driver. Jadi melamarnya pengurus itu di PT Seino Indomobil Logistik yang di Cawang ya. Jadi teman-teman bawa lamaran seperti pengurusnya. Nah, untuk seal kita punya pengamanan internal dan eksternal. Di internalnya itu kita ada tim GS. Jadi teman-teman yang di jalan, yang kena laka, yang kena tilang, yang apapun itu mereka yang ngurusin. Dan eksternalnya kita beberapa ada bekerja sama daerah-daerah tertentu ya, misalnya kayak di Priuk, di Sumatera, itu ada sendiri. Untuk jumlah kita sangat banyak sekali ya. Kita driver yang aktifnya itu sekitar 3.000 lebih ya, 3.000 lebih itu yang aktif di seal, dan unitnya itu sekitar 5.000-an lebih. Jadi ada potensi teman-teman 2.000 kekosongan buat ngisi itu ya. Jadi itu yang aktifnya ya. Kalau yang tercatat itu sekitar 7.000-an kayak gitu. Minimal B1 umum dan seterusnya, B1 umum, B2 polos, B2 umum. Kenapa nggak SIM A, SIM B1? Karena kita nggak ada mobil kecil dan platnya kuning. Jadi platnya kuning itu teman-teman harus pakai umum kayak gitu. Nah, teman-teman yang masih B1 polos di-upgrade dulu ya. Nanti kalau udah di-upgrade, teman-teman bisa ikut driving school atau melamar jadi driver yang biasa kayak gitu, langsung ngelamar. Ya, tinggal teman-teman datang aja. Tapi sebelum datang, tonton dulu videonya ya, biar teman-teman ada gambaran sedikit buat ngelamar ke sana kayak gitu. Minimal teman-teman paham. Nah, tujuannya video ini dibuat ya buat teman-teman lebih paham, biar kesananya ada gambaran ya. Jadi ada alurnya, rentetannya. Jadi teman-teman habis ngelamar harus ngapain, nunggu ngapain, lamarnya bawa ngapain kayak gitu. Ini yang sering terjadi. Apa ada lowongan karnet? Di seal ini untuk di projectnya itu, untuk di mobilnya itu nggak ada karnet ya. Jadi teman-teman itu single supir ya. Jadi teman-teman kalau pengen bawa karnet ya dipersilahkan. Tapi kita tidak ada untuk karnet ya. Jadi ya kalau itu terserah dari teman-teman, karena kalau di seal ini kita kan satu driver nih. Kalau misalnya drivernya pengen bawa kenaik ya dari dia sendiri, kita juga nggak ada gaji kayak gitu. Kalau melamar teman-teman rumahnya jauh ya tetap teman-teman yang mau melamar dari manapun ke Karawang kayak gitu ya, entah teman-teman dari Sulawesi, Sumatera, tetap kita di Karawang. Yang didapat teman-teman seperti saya bilang tadi, ada uang ritase, mobil itu tapi bukan milik teman-teman ya, itu dititipkan, seragam, BPJS, BHR,
Teman-teman, dari pusatnya sendiri kita ada uang standby ya. Jadi teman-teman yang nunggu DO, yang nunggu unit, yang nunggu bongkar itu ada. Jadi kalau untuk standby itu teman-teman misalkan nunggu DO nih, nanti teman-teman didaftarkan sama PIC-nya sama pengurusnya. Jadi teman-teman bilang, "Pak, saya nunggu DO 20 sekian, 60 sekian, nanti didaftarkan satu harinya itu 50.000. Itu dari project ya. Begitupun dengan nunggu unit ya, atau nunggu bongkaran. Nah, biasanya nunggu bongkaran itu di beberapa project tertentu itu ada namanya uang standby kayak gitu. Kalau di sel ini teman-teman tidak boleh mencari muatan sendiri, mau ada DO atau nggak ada DO, teman-teman nggak boleh ya. Kalau teman-teman dapat DO sendiri atau ngambil DO sendiri, itu bakal di blacklist ya. Jadi dari perusahaan semuanya, dari perusahaan, teman-teman diarahin buat ngambil ini ya diarahin. Tapi kalau misalkan nggak ada arahan ya jangan diambil kayak gitu. Atau misalkan cari iseng-iseng dari muatan lain bawa pupuk ayam atau apapun, itu nggak diperbolehkan ya. Oke teman-teman, cukup jelas. Nanti kalau belum jelas teman-teman bisa di komen lagi di bawah. Nanti kemungkinan saya buatkan juga videonya ya. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatannya. Sampai jumpa.